Kembali di Sapa Indonesia pagi kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan. Saudara, Amerika Serikat memasukkan pasar Mangga 2 Jakarta dalam daftar hitam pusat penjualan barang palsu dan menghambat hubungan dagang kedua negara. Dalam laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR, pasar Mangga 2 disebut terus-menerus berada dalam daftar pantauan prioritas Otoritas Perdagangan Amerika Serikat bersama beberapa pasar daring Indonesia. Meskipun Indonesia telah meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI dengan memperluas gugus tugas dan meningkatkan upaya mengatasi pembajakan daring. Namun persoalan barang bajakan di Indonesia jadi hal yang dikhawatirkan. Pemerintahan Donald Trump mendesak Indonesia bertindak tegas terhadap pasifnya produk bajakan sebagai bagian dari diplomasi perdagangan kedua negara di tengah panasnya perang dagang. Menteri Perdagangan Budi Santoso bilang pemerintah terus melakukan pengawasan secara rutin terhadap barang ilegal hingga tidak bersertifikat standar nasional atau SNI. Soal pasar Mangga 2 Jakarta yang dituding Amerika Serikat sebagai sarang barang palsu, pemerintah akan melakukan penyelidikan. Mendak menekankan akan menjatuhkan sanksi tegas berupa penutupan perusahaan yang menjual produk bajakan. Barang ilegal ya dari manapun, mau pokoknya dari negara manapun, kalau itu ilegal itu kan memang tidak boleh. Ya di aturan kita, di undang-undang kita, di Permendak kita kan melarang barang-barang yang ilegal masuk. Ya jadi kita kan selama ini terus melakukan pengawasan ya secara reguler maupun rutin. Yang di mana? Mangga 2 kita kan terus rutin melakukan. Kami kan belum ekspos ya. Karena kan kami harus selidiki dulu ya sebelum benar-benar datanya kita dapat ya. Kalau ketahuan perusahaannya kan ada beberapa sanksi itu berurutan gitu ya. Jadi nanti bisa sampai kita tutup perusahaannya. Barangnya pasti kita sita ya, perusahaannya bisa kita tutup. Pasar Mangga 2 kembali disorot Amerika Serikat dan dituding jadi sarang barang bajakan. Lebih lengkap kita akan bahas bersama ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Selamat pagi Mas Fitra, apa kabar? Selamat pagi Mbak Asri, kabar baik. Mas Fitra, apakah tuduhan USTR soal Mangga 2 ini jadi sarang bajakan? Apakah ini masuk akal sebagai keberatan Amerika Serikat? Iya, mereka belum tahu aja pasar ruler ya masih ada. Jadi kalau kita lihat memang begini Mbak, kalau kita lihat lagi lebih umum lagi, ini kan kita bicara mengenai IP protection, intellectual property rights ya, proteksinya di mana. Dan secara umum ya, ini tidak hanya menjadi keberatan Amerika Serikat, tapi juga sudah menjadi keberatan mayoritas negara-negara maju terhadap negara berkembang. Memang kita kalau melihat model China ya, mereka beli terus imitate, kemudian mereka bikin sendiri. Ini kan sebenarnya praktik yang sudah lama terjadi ya, dan ini juga kita lakukan gitu ya. Cuma kan dalam perkembangannya ini menjadi semacam tantangan juga buat negara maju ke negara berkembang, terutama dalam konteks negara berkembang. POV kita sebagai negara Indonesia adalah dalam tinjauan empirisnya, itu saya sudah kasih tinjauan empiris paper akademiknya ke Kompas. Kami sudah melakukan penelitian ya bahwa FDI itu, kalau kita ingin menarik FDI, Foreign Direct Investment, investasi masuk ke dalam negeri, itu salah satunya adalah IP right protection. Nah, ketika ini diproteksi, maka ada kecenderungan FDI ini menjadi lebih tinggi. Nah, sehingga ketika kita kemudian mencermati betul ya dokumen dari USTR tadi, ini adalah lemak-lemak ekonomi yang selama ini menjadi masalah ya buat Indonesia, dan kemudian bisa jadi menjadi jantung koroner ya kalau misalnya bertumpuk-tumpuk terus ya, kolesterol, lemak dan seterusnya. Maka ini menjadi bagian dari pembahasan reform atau deregulasi ya di dalam negeri ya. Jadi dengan momentum inilah kemudian kita harus melakukan deregulasi tersebut. Karena biar bagaimanapun ini kita tidak hanya bicara Amerika Serikat ya. Secara umum kita bicara bagaimana menarik investasi asing untuk masuk ke sini. Dan salah satu pertimbangan mereka adalah IP right protection. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi dengan cross country analysis, tinjauan lintas negara, saya menemukan bahwa ya ini merupakan hal yang paling krusial gitu kan. Kalau kita menarik investasi dari mana sih sekarang? Kan kebanyakan dari negara maju.
Concern mereka apa? Concern mereka adalah ya proteksi dari teknologi mereka. Sehingga pada akhirnya ya kita bisa kemudian mendapatkan FDI tersebut dengan nyaman dan proses transfer teknologinya juga secara bertahap gitu ya bisa dikomunikasikan tanpa kemudian harus melanggar hak cipta. Gitu, Mbak. Artinya apa yang Asri. nantinya dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentu akan berdampak terhadap iklim investasi Indonesia, begitu Mas Fitra? Betul, betul. Jadi ketika kita mengerjakan satu yang sebenarnya ini adalah poin negosiasi dengan USTR, tetapi di sisi yang lain kita sebenarnya dengan memperbaiki itu, kita juga akan mampu untuk menarik ya investasi-investasi lain untuk masuk gitu ke Indonesia. Nah, ketika kita secara tegas gitu melakukan perbaikan di sini, ini kan memberikan sinyal positif buat investor lain untuk masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang ya negara-negara yang di luar US dan China sedang melakukan de-risking ya, terutama Uni Eropa, de-risking terutama dari US juga kan, aset-aset portofoliosnya, kemudian investasinya mereka juga pikir-pikir lagi nih ya, US penuh dinamika dan oleh karenanya kita perlu relokasi. Relokasi kemana? Ya ke tempat yang di tengah-tengah. Tempat tengah-tengah itu ya ASEAN yang tidak memihak kiri dan kanan karena mayoritas dari kita ASEAN bahkan semuanya itu memutuskan untuk melakukan negosiasi ya. Jadi kita masih bisa mendapatkan potensi ekonomi dari China, juga dari Amerika Serikat dan juga dari negara-negara lain. Dan salah satu pemanisnya adalah di situ IP right protection. Dan jadi kita cuma melempar satu batu tapi dua burung jatuh gitu. Kira-kira Mbak Asri. Mas, dalam situasi ini meski ada tuduhan dari USTR begitu ya, bagaimana kemudian Indonesia bisa melihat peluang untuk kemudian bisa menarik investor? Ya, jadi tidak hanya patent right protection ya, kita juga kan kemarin di dokumen USTR berbicara mengenai TKDN, kita juga bicara mengenai import quota, ya itu yang kemarin disampaikan juga oleh Presiden, yang merupakan salah satu lemak ekonomi. Kalau kita bicara secara khusus misalnya import quota, itu kan sebenarnya rent seeking, itu sudah di buku textbook international economics, itu rent seeking behavior, udah negaranya nggak untung, nggak dapat apa-apa, yang dapat untung siapa? Ya para import license-nya itu. Nah, mendingan import tarif kalau kita bicara trade policies gitu. Itu kan salah satu hal yang mungkin kita bisa perbaiki. Yang lain-lain ya selain itu juga ada birokrasi yang tidak efisien. Itu kan sedang kita kerjakan juga. Kemudian ada korupsi, ini juga sedang kita kerjakan. Biaya cukai yang lambat, itu juga sedang kita kerjakan kan. Jadi ketika kita mengerjakan PR-PR kita itu yang sebenarnya merupakan poin negosiasi kita dengan USTR, tapi di sisi yang lain kita juga memperbaiki efisiensi ekonomi kita gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sudah layak dan sepatutnya kita kerjakan. Dan untungnya ada push factor dari negosiasi dengan USTR gitu Mbak Asri. Ini kan berbagai perbaikan regulasi perlu dilakukan oleh pemerintah kita, oleh Indonesia. Tapi kalau Anda melihatnya Mas Fitra, butuh berapa lama waktu untuk Indonesia bisa menarik investor? Ya bisa cepat bisa lambat ya. Kalau kita bicara absorptive capacity untuk bisa meningkatkan tarikan investasi ke Indonesia itu sebenarnya ada 3 pilar. Pilar infrastruktur, pilar sumber daya manusia, dan pilar institusi. Pilar sumber daya manusia butuh waktu ya, lama. Pilar infrastruktur kita sudah bangun, tapi tetap aja kalau mau bangun hal-hal yang lain yang memfasilitasi kegiatan ekonomi itu juga butuh waktu. Pilar yang paling cepat yang kita bisa perbaiki apa? Pilar institusi. Nah, pilar institusi ini ada 6 ya. Political stability, government effectiveness, rule of law, regulatory quality, kemudian ada voice and accountability dan control of corruption. Dan ini adalah yang diindikasi atau ada indikatornya di World Governance Indicator World Bank. Nah, jadi dengan kita memperbaiki faktor-faktor yang dimensi yang institusional tadi, seperti misalnya birokrasi yang berbelit-belit, IP right protection itu kan kita bicara mengenai rule of law gitu ya, dan kemudian law enforcement. Itu adalah dimensi institusional yang kita bisa kejar cepat. Sehingga ketika kita memperbaiki aspek institusional tersebut, kita bisa segera mendapatkan investasi karena itu adalah sinyal positive signaling pada potential investors gitu kan. Dan kita tidak perlu harus menunggu nanti manusianya pinter dulu, kita tidak harus menunggu bahwa infrastrukturnya terbangun dulu, itu butuh waktu. Institusi adalah hal yang bisa kita kejar secara cepat dan bisa membuat sinyal positif buat para investor. Begitu Mbak Asri. Katakanlah kita bisa menjawab, Indonesia bisa menjawab tantangan ini, bisa melewati tantangan ini. Artinya kan akan ada investor masuk, kemudian lapangan kerja terbuka. Nah ini artinya ada dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi begitu?
Ya harusnya sangat positif ya. Bahkan hitung-hitungan saya ya untuk kemudian mengejar pertumbuhan ekonomi 8% ya sulit ya. Tapi di atas kertas kita bisa kejar dengan kebutuhan investasi 10.000 triliun ya. Nah 10.000 triliun itu 3.000 triliun diusahakan di domestik ya, maksimum capacity domestiknya itu cuma 3.000 triliun, 7.000 triliun dari luar negeri. Oleh karenanya, ketika kita bisa menarik investasi asing masuk ke sini, itu sangat signifikan karena 70% dari kebutuhan investasi kita itu berasal dari luar negeri, gitu kan. Ini sangat penting sekali kita untuk memperbaiki dimensi institusional sehingga itu memperbaiki absorptive capacity kita, daya tarik kita terhadap investor ya, dan pada akhirnya ya pasti akan mengejut perekonomian ya. Dengan dokumen USTR ini kita dapat dua hal sekaligus ya. Kan selama ini pertumbuhan ekonomi kita masih sangat dipush oleh sektor konsumsi. Nah, dengan USTR ini berarti kita bisa mempush dari mana? Pertama dari sektor perdagangan internasional ya. Kita bisa kemudian meningkatkan bahkan porsi perdagangan kita ke US nih. Yang mana sekarang sebenarnya sudah nomor dua, tapi kita bisa tingkatkan lagi ya dengan beberapa produk-produk kita yang sebenarnya tidak bersaing secara langsung dengan US dan US membutuhkan itu dengan negosiasi resiprokal ini. Yang kedua adalah ya tentunya trade and investment. Jadi investment dan perdagangan internasional itu as a nexus, dia saling berhubungan. Sehingga ketika kita berbicara trade, kita bicara investasi juga. Nah kalau kita berbicara investasi, itu juga kontributor utama pertumbuhan ekonomi kan. Jadi kita memperluas ya, mendiversifikasi sumber pertumbuhan kita, tidak hanya concern ke konsumsi, tapi di sisi perdagangan internasional dan juga investasi. Sehingga pada akhirnya apa? Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi kita ya bisa wajar di atas 6% gitu sebagaimana apa yang dilakukan Vietnam selama 5 atau 10 tahun terakhir, Mbak Asri. Ya, untuk menarik investor dan khususnya memang ini menjadi tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masih banyak hal yang harus dilakukan dan yang menarik juga Mas Fitra, tudingan dari USTR ini adalah soal lapak online yang juga dituding jadi sarang barang bajakan. Nah ini kira-kira perlu diregulasi juga apa tidak? Nah tapi jangan dijawab dulu Mas Fitra, kita jeda sejenak, tetaplah di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis Saudara, dan kami masih bersama dengan ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Mas Fitra, kita lanjutkan perbincangan tadi, lapak online ini juga dituding jadi sarang barang bajakan. Apakah perlu deregulasi jualan online? Ya, saya rasa penindakannya atau law enforcement-nya dalam konteks rule of law ya, semua setara di sisi hukum dan semua platform harus kena perlakuan yang sama ya. Jadi kan ini ya kalau dulu fokusnya di Mangga 2 aja ya, tapi sekarang kan juga sudah beredar di lapak-lapak online. Sebenarnya semua itu sama, cuma beda platform saja ya. Jadi saya rasa ya kalau kita berbicara mengenai law enforcement itu harus semuanya diidentifikasi karena selama ini kelemahan kita adalah untuk mengenforce the law ya dalam konteks institusional. Ini yang menjadi salah satu beban terbesar kita ya, seperti misalnya kemarin kenapa LG ketika sudah mau masuk ke Indonesia mau 120 sampai 130 triliun potensi investasi tapi mereka kabur keluar. Ya memang mereka alasannya adalah ini karena global demand lagi mengkerut. Tapi mereka kan juga di sisi yang lain juga melihat aspek-aspek institusional dasar dari Indonesia itu belum betul-betul dibenahi. Dalam konteks IP right, dalam konteks penegakan hukum, dan seterusnya. Maka dari sisi ini sih saya rasa wajar sekali untuk kemudian memberikan sinyal-sinyal positif kepada investor-investor asing yang mau masuk dan investor asing yang masih ada di sini yang berancang-ancang ingin keluar. Ketika kita fokus kepada upaya penegakan hukum, terus kemudian peraturan itu ditegakkan betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh investor, saya rasa itu baik juga buat kita gitu ya untuk menarik sinyal positif tersebut. Lalu kan USTR juga menyoroti soal menegakkan hak kekayaan intelektual yang dianggap kurang. Nah, bagaimana sih Mas Fitra respon yang tepat yang bisa dilakukan Indonesia? Ya, berarti kita harus kemudian memadupadankan sistem haki kita dengan apa yang terjadi di internasional. Misalnya ada WIPO tuh di internasional gitu kan. Dan mungkin salah satu keberatannya kalau saya baca kemarin dalam poin USTR tentang intellectual property protection terkait dengan omnibus law ya, undang-undang cipta kerja yang juga di situ mengakomodasi mengenai patent ya, hak cipta dan seterusnya. Dan mereka menilai mungkin ini terlalu apa ya,
terlalu shallow gitu kan, sehingga mungkin perlu ditinjau ulang. Karena kita juga melihat bahwa Omnibus Law kemarin kan memang dikerjakan kan secara terburu-buru ya, sehingga banyak meninggalkan masalah ya. Masalahnya ada di sana sini lah. Meskipun itu suatu hal yang harus kita kejar ya, perbaikan dari sisi tata kelola, dan oleh karenanya RUU Ketenagakerjaan ini memang kita butuhkan gitu ya dalam konteks Omnibus. Tetapi di sisi yang lain, ketika dilakukan terlalu terburu-buru, maka kualitas regulasinya menjadi tidak baik gitu kan, dan ini masuk dimensi institusional lagi yang tadi saya sempat sebut, regulatory quality. Nah, sudahlah regulatory quality-nya tidak terlalu bagus, rule of law-nya juga jelek, terus kemudian kita juga masih berbicara mengenai potensi korupsi atau control of corruption yang juga masih menganga. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Nah, makanya kan kalau kita bicara baik lagi ya dalam perbaikan aspek institusional tadi, dokumen-dokumen USTR itu sebenarnya menjadi panduan kita untuk apa sih ini masalah-masalah ekonomi kita. Oh, ada TKD yang terlalu tinggi, ini membuat industri kita ternyata nggak kompetitif. Jadi paradoks kan. Oh, ini ada rent seeking di import quota. Terus oh ini ternyata patent right protection kita belum bagus gitu, dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya jadi semacam panduan gitu kan. Oh, dalam aspek regulasi misalnya itu tidak berkualitas, ya kita perbaiki gitu. Nah, ini sebenarnya jadi panduan kita juga. Jadi apa namanya, untuk kemudian memperbaiki potensi ekonomi kita ke depan dengan perbaikan institusional tadi, Mbak Asri. Mengacu pada dokumen USTR, Omnibus Law juga disebut tidak cukup nih Mas Fitra. Jadi sebetulnya apa sih yang diminta Amerika Serikat kalau sinyalnya ini dikirim melalui Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kan kalau kita lihat tadi secara spesifik, pembahasan kita adalah tentang intellectual property rights ya, dan itu juga sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya tujuannya adalah untuk menarik investasi, karena melakukan semacam peleburan regulasi, memangkas juga hal-hal yang tidak penting dijadikan dalam satu buku. Ternyata satu buku ini adalah satu buku yang masih ada masalahnya gitu, karena dikerjakan secara terburu-buru. Seperti misalnya tadi patent right protection yang dinilai ya masih shallow lah gitu ya dalam konteks Omnibus Law. Kita memang ingin mengejar menyederhanakan permasalahan, tapi ternyata dari sisi patent right itu ada hal-hal yang rigid gitu ya, yang saya baca juga menjadi keberatan dari USTR tadi. Nah, oleh karenanya saya melihat bahwa ya ini momen perbaikan, Mbak Asri ya, ketika mereka menyoroti aspek-aspek kita. Ini kan ibaratnya kita datang ke dokter nih, apa aja sih masalah kita, sakit di mana aja sih, kenapa kita bisa sakit seperti ini terus, kenapa pertumbuhan ekonomi kita cuma 5%-an, kenapa investor lain nggak mau masuk. Nih ada dokter namanya Trump ya, dengan USTR nih perawatnya, dia lihat nih, oh Anda kurang ini, Anda kurang ini, ya udah kita kerjakan aja, toh itu semua baik kok buat kita. Mungkin memang ada beberapa hal yang terlalu eksesif, seperti misalnya di sektor keuangan, ini kris harus dihilangkan dan seterusnya. Ya enggak lah, ini kan kita juga bicara mengenai identitas budaya dan keseharian kita ya, ketika kita bicara mengenai kris ya. Nanti ya ini masalah komunikasi aja. Halal certification juga ada di situ. Nah, ini kan faith based kita. Ini kan berdasarkan kepercayaan kita. Kita harus semuanya ada sertifikasi halal dan seterusnya. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dinegosiasikan, tapi ada hal-hal yang mayoritas bisa dinegosiasikan, dan ini tentunya baik juga buat kita gitu, Mbak Asri. Menegaskan saja Mas Fitra, artinya poin-poin yang disampaikan USTR ini masuk akal ya dan relevan dengan kondisi di tanah air, kondisi ekonomi di tanah air. Saya rasa relevan ya, meskipun tentu kita tidak bisa semuanya, oh ini semua kita bisa lakukan. Nggak juga, tadi seperti yang saya sampaikan, ada hal-hal yang sifatnya lebih akidah gitu kan dalam konteks ekonomi Indonesia. Tapi di sisi yang lainnya adalah hal-hal yang sifatnya muamalah, sifat-sifat yang sebenarnya harus bisa kita lakukan, bisa kita negosiasikan, dan ternyata itu baik juga buat kita. Oh, Anda jangan makan makanan yang berlemak. Ya udah kita tinggalkan karena itu tidak baik buat kesehatan kita. Tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, dan tidak melakukan ini. Saya sudah mencermati 16 poin dari keberatan USTR itu, dan mayoritas adalah ya memang permasalahan ekonomi kita. Jadi ini adalah hal yang kita butuhkan juga, Mbak Asri. Tapi kalau kita kembali lagi ke awal bahas soal tudingan Mangga 2 sebagai sarang barang bajakan. Apakah ini juga sebetulnya tudingan kepada Tiongkok? Ya, Tiongkok sudah lama melakukan itu ya, tapi Tiongkok juga sudah lama meninggalkan itu. Dari awal mereka memang untuk dalam proses perkembangan awal ekonominya, mereka memang melakukan itu ya, imitasi, tiru, kemudian buat sendiri yang lebih bagus, lebih murah gitu kan. Nah, itu kan yang menjadi kekuatan ekonomi Tiongkok sekarang nih. Apakah kita bisa melakukan itu? Ya, kalau dulu kita bisa melakukan, sekarang udah
udah menjadi concern global gitu kan, sehingga ya harus ada cara-cara kreatif lain lah untuk kemudian membangkitkan industri kita juga. Tapi saya memang sadar juga bahwa ada demand-nya di situ ya, untuk produk imitasi, produk-produk yang bajakan ya. Selama ini kita kan selalu menikmati itu ya di Mangga Dua, di Glodok, bahkan di Pasar Uler gitu kan. Karena memang kualitas dari demand kita kan rendah, nggak setinggi yang di negara-negara maju. Itu juga harus dimengerti juga. Nah, oleh karenanya ya udah, berarti ya ini adalah momen kita untuk memperbaiki diri lah, ya. Jadi kalau misalnya mau beli barang yang murah, ya jangan branded, jangan jangan kita harus kemudian fokus kepada orang, oke harus beli barang-barang branded, tapi nggak punya duitnya, ya udah nggak usah beli gitu kan. Ini kan harus kita perbaiki juga mindsetnya. Nah, untuk beberapa hal yang terkait misalnya teknologi, ini misalnya kita pakai komputer, ada softwarenya yang harus kita apa namanya beli ya secara mahal. Nah, ini mungkin ada hal-hal yang bisa dinegosiasikan. Boleh dong ada sedikit discrepancy ya, ada diskon untuk mahasiswa, ada diskon untuk masyarakat berpendapatan rendah, sehingga teknologi itu menjadi teknologi inklusif, kan bagus juga buat US ya. Ada keterikatan ekonomi juga pada akhirnya. Nah, ini hal-hal yang bisa dinegosiasikan sebenarnya. Jadi menurut saya ini baik ya, karena kita bisa berbicara dua arah ya, dan itu adalah konteks reciprocity. Konteks reciprocal itu kan kita bicara dua arah. Hmm. Ketika ada demand, tapi kan ada juga kepercayaan investor yang harus dijaga. Nah, kira-kira regulasi seperti apa yang perlu dilahirkan pemerintah? Regulasi yang inklusif ya. Kalau bicara mengenai konteks institusinya Daron Acemoglu, dia bilang adalah inclusive economic institution, bukan extractive economic institution. Kalau extractive economic institution adalah regulasi yang hanya menguntungkan segolongan elit. Ya, seperti misalnya import kuota. Itu kan regulasi yang menguntungkan segolongan elit. Kenapa? Karena cuma import holdersnya saja yang bisa kemudian mendapatkan keuntungan. Bahkan negara tidak dapat mendapatkan keuntungan apapun. Konsumen juga ikut-ikutan buntung. Itu kan berarti cuma elit saja yang berpesta pora. Nah, oleh karenanya kita butuh inclusive economic institution. Institusi yang inklusif, yang memang ya semuanya kena. Ini berlaku buat semuanya, menguntungkan semuanya, tidak hanya menguntungkan elit. Dan itu yang kita butuhkan ke depan, dan ini adalah momen perbaikan yang memang ternyata momentumnya pas, Mbak Asri. Mas Fitra, kalau dari poin-poin yang dikeluarkan USTR, kira-kira rekomendasi apa yang bisa dilakukan pemerintah? Saya rasa apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang ya, pemerintah sudah berencana untuk melakukan deregulasi. Kemarin saya ketemu dengan Menteri Perdagangan dan Kementerian Perdagangan sendiri, kemarin kita sudah berdiskusi ya, saya sudah berbicara dengan dirjen-dirjennya, kita harus kemudian melakukan deregulasi untuk hal-hal yang menjadi lemak-lemak ekonomi kita. Secara khusus saya menyebutkan TKDN dan import kuota. Dan secara lebih umum lagi, Kemenko Perekonomian memang sudah berencana untuk melakukan deregulasi tersebut. Nah, memang ini tujuan utamanya adalah untuk kemudian membuat tarif itu negotiable ya dengan US, tapi di sisi yang lain ini untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Deregulasi kita menjadikan momentum tarif Trump ini sebagai momentum untuk melakukan deregulasi secara menyeluruh gitu ya, terhadap peraturan-peraturan kita yang memang mengikat dan menjadi beban ekonomi. Dan saya rasa ini adalah hal yang baik itu, Mbak Asri. Menjaga demand dalam negeri, kemudian juga bagaimana bisa menarik investor, serta tadi yang disebutkan oleh Mas Fitra dengan ekonomi yang inklusif, tentu saja bisa menjadi rekomendasi untuk menjawab tantangan maupun juga kondisi perekonomian yang tengah dialami oleh negara kita. Terima kasih Mas Fitra Faisal, Ekonom Universitas Indonesia, telah berbagi informasi dan pandangan bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Fitra. Selamat.